Yang selain ulat bro, ulat dan belalang, misalnya jenis kutu-kutu, cabuk Ya, atau apa ada? yang Ada. paling pada tanaman terutama timun-timunan, tomat, apa semangka, labu, apa semua ini biasanya kendalanya kutu di sini. Kutu daun ya. Ya, kutu daun. Datang di channel Info Milenial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, selamat sore. Oke, kita jumpa lagi di channel Info Milenial, Milenial berinvestasi pohon. Jadi pada sore ini saya sedang jalan-jalan ya di kebunnya kawan. Nah, ini kebun tomat. Tomat katanya namanya. Ini hamparan tomatnya. Ini masih rencana mau penanaman selanjutnya. Oke, kita langsung perlihatkan dulu ini ownernya. Namanya Bang Sutra. Halo bro. Lagi apa nih? Selamat sore. Nah, Lagi mengikat tomat. oh, harus diikat ya? Iya. Kalau tidak ikat pasti tumbang. Tumbang. Makanya tanaman ini butuh lanjaran. Ini tiang bambu sebagai penyangga. Jadi tomat tidak kuat ya dari batangnya. Kalau menopang daun saja tidak kuat, apalagi menopang buah nanti ya yang banyak. Iya, bincang-bincang sedikit bro. Ini usia berapa hari kalau yang syukuran ini? 2 minggu. 2 minggu setelah tanam bibit. Iya. Ini enggak pakai pupuk dasar sebagian. Nah, sementara yang sana pakai semua. Oh, pantas Jadi beda. jelas perbedaannya ya. Beda nampak perkembangannya. sekali. Karena sana agak tinggi, di sini masih. Tapi usia sama. Usia sama. Penanaman umur 2 Bibit minggu. sama. 2 minggu. Lanjut. 2 minggu. Tomat jenis apa nih? Ini Betavilla. Betavilla. Iya. Betavilla. Ada yang saya sering dengar servo itu jenis apa itu? Yang pada umumnya servo yang cocok bagian sini untuk sementara. Tapi ini saya coba. Oh, ini uji coba. Uji coba Betavilla ya. Jadi bibit tomat jenis Betavilla, usia 2 minggu setelah tanam gitu. Iya. Kalau di pembibitannya berapa hari dari semai Kalau biji? untuk di sini tergantung. Kalau banyak hama kita turunkan ya usia 20 hari. Karena biar batangnya agak kuat, jadi hama jadi agak kurang makan yang kalau hamanya ya agak kurang, tanam muda enggak masalah. Berarti tergantung cuaca gitu ya. Cuaca dan hama ya. Sip. Berapa ribu ini bro? Banyak sekali. Ini hanya 1.300-an lah bibitnya. 1 bungkus. 1 bungkus isi 1.300. 1.700 harusnya, tapi tumbuhnya dia ini 1.300 lah, ke lebih kurang. Berarti 80-an% ya persentase tumbuh. Kalau ini areal apa ini rencananya? Bawang, sawi, sayur sawi. Ini sudah ada tanamannya? Wow. Belum mati. Iya. Masih. Kosong. Oh, padahal bisa ada mana nih? Aduh, konen bunga ikan.
Oke, jadi kita ikuti terus aktivitasnya. Nah ini ngomong-ngomong bro, sambil ngikat, itu sudah diikat semua ya. Tinggal ini. Kalau masa panennya gitu, mulai panen pertama dari tanam. Setelah berapa hari ya tanam panennya? Kayaknya di atas 1 bulan ya, saya lupa juga ini. 1 bulan, di atas 1 bulan gitu ya Iya. untuk panen pertamanya ya. Iya, Berarti ini 3 mingguan lagi sudah bisa panen. sudah. 1000 berapa tadi? 1300 300 pohon. Coba belajar ikat. Tandain nanti aku ikat nih. Nah, teman ada masalah berarti ragu rugi nih. Jadi sambil belajar ngikat ya. Kita rayu-rayu dulu yang punya ini supaya dia mau berbagi berbagi rahasia bertanam tomat. Jadi mudah-mudahan kawan petani milenial ya, petani pemula di rumah yang artinya punya keinginan untuk bertani tomat, ini hari ini kita akan sharing semuanya tentang ilmu bertani tomat ya. Jadi tomat ini di hamparan ini ada 1300 pohon, dan ini usia tanam sudah memasuki usia kurang lebih 14-15 hari ya. Kemudian di pesemaiannya itu, pesemaian benih itu umur 20 hari baru ditanam, tapi umur 15 hari sudah bisa ya tanam. Bisa. Ini umur 15 ya, turunkan. Oke, sebelum kita bicara potensi kan, ini kan bulan depan kita sudah panen. Sebelum bicara potensi, kendala apa gitu kan? Tadi kalau di awal kan hama apa belalang ya makan ya, atau apa gitu, Iya. ulat tuh kan. Selain itu hama tomat dari jenis apa jamur gitu, ada kah? Penyakit Penyakitnya. ada, pastinya ada. Ini kan tanaman tomat ini termasuk tanaman rawan jamur. Paling rawan ya. Iya, Apalagi kalau cuaca hujan begini lebih rawan lagi ya. iya. Makanya kalau musim hujan ini ya harus kuat dengan fungisidanya, terutama ini yang kuat ini. Ini persentase apa? Bukan persentase, periode nyemprotnya berapa hari sekali? Kalau cuaca bagus terang-terang ya 3 hari sekali. Kalau hujan bisa 2 hari sekali. Fungisidanya. Iya. Kalau sekaligus pas nyemprot tuh langsung sekaligus dengan insektisidanya atau hanya fungisidanya? Tergantung. Kalau kita lihat di pohon tanaman ini, kalau sudah ada misalnya ulat ya sekalian. Oh begitu. Iya. Kita sesuaikan kondisi berarti ya. Iya. Tidak harus penyemprotan fungisida sekaligus insektisida. Untuk ini pupuknya, pupuk ini baru kemarin pupuk dasar ya gitu. Dasar saja ini. Dasar. Kalau pemupukan lanjutan belum. Berarti 2 minggu belum dipupuk ya? Kalau menurut saya Yeah. kalau ini karena saya lihat pertumbuhannya dia sudah agak bagus, jadi saya belum pupuk dia. Oh berarti kondisi seperti ini Iya. sudah termasuk normal gitu ya, bagus ya. Karena cuaca hujan, Mm. karena jangan sampai kelebihan apa namanya nitrogen, Hmm. bahaya juga. Tomat ini kan buahnya terutama gampang pecah. Oh iya ini rahasianya. Jadi untuk meminimalisir gampang pecahnya buah tomat, itu yang biasa pecah di bawahnya, pecah-pecah itu. Oh iya, buahnya pecah-pecah. pecah. Itu sudah tidak Itu terjual. berarti tinggi kandungan nitrogen ya, karena hujan sendiri itu kan mengandung nitrogen ya. Iya. Jadi kalau kita tambah lagi ureanya, pupuk apa saja yang dipakai ini, NPK atau urea? NPK saja. NPK saja. Iya. Ya karena NPK itu kan sudah ada kandungan ininya, lebih seimbang lah, ada fosfatnya dan kaliumnya gitu. Iya. NPK yang ini yang berapa persen tuh? Yang Ponska. Ponska Iya, sebenarnya kalau untuk lebih bagusnya ya yang 16 16 ya, yang seimbang kan, Iya. karena ini kan sudah mau masuk nanti
Kalau 2 minggu lagi sudah masuk masa generatif toh, masa mau berbunga kan itu. Berbunga, ya. Ya seharusnya memang pakai pakai anu enggak apa boron gitu, kalsium pakai. Yang saya utama biasanya pakai itu kalsiumnya yang penting. Kalsium. Kalau untuk tomat, karena kan untuk menjaga buahnya kadang buahnya biar halus gitu ya. Kalau ada yang biasanya hitam di bawah itu gimana bro, apa penyebabnya? Nah itu juga termasuk bisa juga diantisipasi. Kalau selama ini saya harinya pakai kalsium juga, kadang dia mau juga enggak tahu juga kalau ada yang lain juga enggak tahu. Selama ini saya pakai kalsium juga. Iya, rasanya pengalaman tuh. Iya. Pengalaman pakai kalsium. Berarti ya kesimpulannya emang menurut ini kan hitam di bawah di pantat buah tomat itu biasanya katanya kekurangan kalsium. Iya. Ya mungkin juga ada penyebab penyakit apa itu namanya jamurnya gitu ya. Iya. Itu tadi di sana ada batang. Iya, busuk batang. Busuk batang itu. Nah ini yang layu-layu nih kenapa nih? Itu Ada yang lain. Coba termasuk dilihatkan itu. fusarium kalau tidak salah namanya. Iya. Jamur gitu, akar. Ya, akar ini yang bermasalah. Dengan akar. Karena Kalau yang begitu masih bisa selamat atau bagaimana? ini tergantung cuaca lagi. Hmm. Kalau cuacanya agak normal, tidak terlalu banyak hujan, bisa kembali. Nah, kemudian dengan catatan rajin menyemprot. Nggak tambahkan gini, apa namanya? Kayak organik itu trichoderma gitu. Udah di akar enggak? Saya belum pernah ada yang begitu. Ya biasanya kan kalau pengendalian fusarium pakai trichoderma. Tapi belum pernah ya? Belum pernah. Mantap. Sudah ada yang mau berbunga ya? Ya, ini bakal bunganya sudah mulai muncul. Sudah berbunga berarti ini tanaman sudah masuk ini. Iya, karena cabang V kan sudah mulai tumbuh. Masih generatif tuh. Iya, Oh, karena berarti kan dia setiap V nanti bunga gitu kan? iya. Bunga itu tumbuh di atas cabang V gitu. Atau di cabang V. Iya. Betul. Nanti dari itu kalau ada pemangkasan enggak gitu kalau tomat? Tergantung biasanya kalau saya memangkas. Karena untuk apa namanya artinya buahnya, terutama kadang kalau tidak dipangkas memang sekaligus banyak buah tapi agak kecil-kecil. Pemangkasan buah berarti bukan Bukan Pemangkasan. artinya cabang. Kalau misalnya dia dipangkas, dia agak lebih tinggi. Jadi buah itu teratur. Nanti di sini ada berapa cabang muncul kalau sudah cabang V begini? Berapa cabang? 2. Iya, kan V cabang. Iya, 2. Terus Pokoknya diusahakan naik itu dua itu tetap. Misalnya 2, cabangnya ya. bercabang lagi dipangkas, usahakan 2. 2 terus. Jadi buahnya tersusun dia. Ketika Ya di sini bercabang 2 ya. ya Terus sampai di mana lagi? Sampai sini. kan dia akan tumbuh terus. Nah, terus. V Ya. ini dibiarkan. Nah, di atas V itu nanti ada cabang-cabang. Itu cabangnya Misalnya 4, 4. cabangnya 4, sisakan 2, dipangkas 2 cabang. Jadi tetap 2 yang naik ini. Oh, dari 1 menjadi 2 seterusnya gitu. Ya, 2 ke atas. Tidak ada pecah cabang lagi di atas gitu ya. Tidak. Kalau Kalau ada cabang dipangkas, dibuang gitu kan. Iya. Nah, kemudian pemangkasan daun. Daun ini dipangkas juga. Daun iya, kalau sudah nampaknya dia tidak bermanfaat, ini kan sudah termasuk ini. Sudah macam ini tua sudah. Iya, betul. Sudah tidak produktif ini namanya. Oh, gitu. Pemangkasan daun daun yang sudah tua dibuang gitu ya. Iya, mantap. Apalagi mau tanyakan? Ini masih seputar hamanya dulu, hama sedikit lagi. Yang selain ulat bro, ulat dan belalang, misalnya jenis kutu-kutu, cabuk Ya, atau apa ada? Yang ada. paling pada tanaman terutama timun-timunan, tomat, apa semangka, labu, apa semua ini biasanya kendalanya kutu di sini. Kutu daun ya. Ya, kutu daun. Tapi kita pantau gitu kan, kalau ada baru dilakukan penanganan gitu ya. Kalau enggak ada
Untuk pencegahan gimana, ada nggak pencegahan? Tetap harus ada. Karena artinya kapan kutu itu sudah Sudah sampai ada ya penangannya agak sulit. Oh gitu ya. Iya. Berarti lebih ke ini tindakan pencegahan Iya. ya. Paling tidak seminggu sekali Untuk lah. pencegahan itu seminggu sekali. Iya. Berarti khusus dia untuk ininya, insektisida khusus. Khusus. Iya, iya. Nah, boleh dibagi jenis apa insektisidanya, jenis apa itu? Kalau untuk ini pencegahan biasa kutu ini ya, macam cabuk apa lain sebagainya tuh ya, yang bikin biasanya kan bikin keriting ya. Iya, bikin begitu. keriting. Apa itu anu? Ya, kalau untuk sekarang yang di sini lagi Artinya yang mampu membunuh yang kebutuhan lagi ampuh sekarang Kanker Plus. Hunter Plus ya. Iya. Hunter Plus. Kalau ini apa? Misalnya Alika begini enggak? Alika bisa juga. Bisa ya. Artinya tetap kita harus ganti-ganti juga. Oh iya, Iya. sistem ini ya, rotasi Iya. supaya Rolling, ya. hama tidak Kebal. kebal gitu kan. Nah lanjut yang terakhir mungkin ya, potensi aja lah. Kalau dari 1.300 ini Bro, panen pertama panen pertama berapa ini kira-kira? Kalau untuk panen pertama paling hanya beberapa kilo. Artinya kalau kita hitung totalnya, target biasanya kalau di sini hanya targetnya ya minimal 1 kilo 1 pohon lah. Total panen total. Ya. Ya berarti hitung global aja ya. Hitung global targetnya per pohon itu 1 kilo. Itu sudah minimalnya. Bisa di atas itu. Enggak normalnya lah. Normalnya ya kurang lebih ya. Kurang lebih lebih dari gitu. masa panen awal sampai terakhir. Berapa kali petik itu, Bro? Tergantung biasanya kebutuhan juga di konsumen, misalnya Biasanya ini kalau satu pohon ini panennya bisa 5 kali gitu. bisa kalau dia sehat bisa 5 5 kali. kali. Berarti ya kita hitung saja potensi, berarti per pohon ini memiliki potensi 1 kilo buah per pohon. Berarti kalau kita tanam tadi 1.300 berarti 1 ton lebih gitu ya kira-kira. Iya. Pernah ini enggak dapat harga ini kan harga. Ini kan kita bicara peluang, mudah-mudahan petani pemula punya semangat juga untuk menanam tomat, punya untuk bicara peluang kan, potensi. Kalau dapat harga yang paling tinggi itu harga berapa? Kalau untuk kisaran Rata-ratanya? di sini rata-ratanya 8.000 10.000 ya, terus sudah termasuk tinggi ini. 8.000 ya, kita ambil 8.000 aja, berarti potensinya bisa 10 jutaan kalau tanam satu bungkus ini gitu. Iya. Gitu ya, 10 juta. Modal total dari awal. Modal total dari awal ya kira-kira dari bibitnya per bungkusnya di sini dia akan kena 250 ditambahkan lagi Total racunnya, pupuknya gitu. Iya. Ya kira-kira 2 juta lah. 2 juta. Ya. Berarti di luar tenaga itu ya, di luar tenaga. Kalau tenaga dia sendiri. Buat buludan gitu kan. Iya. Berarti untuk biaya ini saja, bahan-bahannya saja, Iya, dengan termasuk tiangnya itu lajaran, ya, ya. sekitar 2 juta. Iya. 2 juta. Ya. Modal awal 2 juta. Kita kerja kurang lebih berapa bulan ini? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kerja. Jadi 2 juta ditambah kita kerja 2 bulan itu menghasilkan 10 juta. Berarti ada keuntungan kotor di situ sekitar 8 jutaan ya, sebelum dihitung tenaga. Berarti kalau kita simpulkan 8 juta dibagi 2 bulan. Ya. Dari pembuatan keludan ya, Bro? 2 bulan. 2 bulan lebih kalau 2 bulan lebih. Ya kita hitung kira-kira 12,5 lah. Berarti 8 juta bagi 12,5. Berapa itu? Dapat 3 jutaan ya per bulan kan. 3 juta tambah 3 juta 6 juta tambah 2 jutanya ya. Ya itu kawan-kawan, sobat petani pemula ya, yang petani milenial yang mau mencoba tanam tomat ya.
Kalau idealnya satu orang ini mampu tanam berapa ribu? Lebih Kalau kurang kalau kita maksimalkan gitu misalnya. 2000 lah 2000 bisa. bisa. Oh, ternyata bisa 2000. Tadi itu baru hitungan 1000 gitu. Kalau satu orang ini kemampuannya bisa tanam sampai 2000 gitu. Iya. Berarti dia lipat duanya tadi 16 juta. Keuntungannya kan 15 juta bagi kita 3 bulan. Kita bagi 3 bulan saja. Santai kan? 3 bulan. Tapi modalnya tadi naik lipat 2 berarti ya. Iya. Nah, cocok nih. Keuntungan 16 juta bagi 3. Berarti per bulan bisa dapat minimal 5 juta. Wah, ini petani hebat nih kalau 5 juta per bulan hasilnya. Ya. Mudah-mudahan kalau sehat makanya. Kalau pas dapat harga itu harga sebenarnya harga normal rata-rata kan 8.000, tapi kalau bisa kadang kan pernah saya dengar sampai di atas 10 kan ada. Iya. Nah, di atas 10 ya. Nah, berarti tinggal pandai-pandai saja melihat ini peluang gitu kan. Kira-kira bulan berapa bisa, kemudian lihat juga teman-teman yang nanam juga nanti digilir. Jangan sekalian nanam gitu ya. Oke. Mungkin sementara itu dulu kita akan tutup dulu kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ya tentunya selamat mencoba untuk bertani bertani tomat ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang video-video yang akan membahas lebih banyak tentang seputar tanaman ya, investasi di bidang pohon. Oke, selamat sore dan salam info. Salam pupuk. Menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.